Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang program linear. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai dengan belajar program linear. Nah, program linear itu adalah salah satu materi matematika yang mengulas tentang optimasi. Berarti di sini berhubungan dengan maksimum atau minimum. Nah, biasanya yang berhubungan dengan maksimum dan minimum, salah satu contohnya adalah tentang untung. Ketika berproduksi tentu ingin mendapatkan untung yang besar, tetapi meminimalkan biaya produksinya. Berarti tujuannya adalah untuk memperoleh perhitungan yang tepat yang berhubungan dengan biaya yang dianggarkan. Nah, sebelum belajar tentang program linear, berarti ada beberapa tahapan yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu kita belajar dulu tentang sistem pertidaksamaan linear, kemudian membuat model matematika dari masalah program linear, serta metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear. Sebelum ke sistem pertidaksamaan linear, kita pelajari dulu tentang pertidaksamaan linear. Nah, seperti apa? Pertidaksamaan linear dua variabel itu berarti ada dua variabel. Kalimat terbuka matematika yang mengandung dua variabel. Masing-masing variabelnya berderajat 1, berarti nggak boleh lebih ya. Kemudian dihubungkan dengan ketidaksamaan, yaitu ada lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Tuh ini ada bedanya ya, lebih besar dengan lebih besar sama dengan, lebih kecil dengan lebih kecil sama dengan. Nah, ini contohnya ya, atau bentuk umumnya. Ada 4 bentuk umum. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan linear itu adalah berupa grafik. Jadi nanti ada grafik yang memuat daerah penyelesaian. Jadi kita mencari daerah penyelesaian. Nah, langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian. Yang pertama, tadi kan ini sebuah pertidaksamaan ya. Kita ubah dulu menjadi sebuah persamaan. Berarti kita menggambar garis dulu, garis dari AX tambah BY sama dengan C. Setelah digambar, kemudian kita uji. Di sini ada dua daerah. Daerah sebelah sini disebut dengan daerah kanan, yang sebelah sini disebut dengan daerah kiri. Kalian boleh sembarang mengambil satu titik, mau yang dari kiri atau yang dari kanan, untuk menguji. Setelah diuji, kita akan mendapatkan daerah hasil yang diminta ya, yang sesuai. Nah, contoh 1. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel X tambah Y kurang dari 4. Nah, pertama kita gambar dulu grafik X tambah Y sama dengan 4. Nah, masih ingat menggambarnya? Untuk menggambar garis, kita hanya membutuhkan 2 titik. Pertama, Ibu anggap X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Berarti Y-nya adalah 4. Maka kita dapat titik 0,4. Kita gambar 0,4 di grafik. Nah, sebelah sini ya. Kemudian sekarang bergiliran. Kita anggap Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kita tutup yang ini. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 4. Maka kita dapat titik 4,0. Kita gambar. Nah, kayak gini. Hubungkan dua titik tersebut. Nah, ini baru gambar garis X tambah Y sama dengan 4. Langkah berikutnya kita uji. Nah, misalkan kita ambil titik 0,0 ya. Nanti kita lihat di grafiknya 0,0 posisinya di mana. 0,0 kita substitusikan terhadap persamaan ini, berarti jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 itu nilainya kurang dari 4. Tentu sesuai dengan soal yang tadi, X tambah Y kurang dari 4. Nah, kita ingat 0,0 posisinya di sini ya. Ada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ternyata sama dengan soalnya.
X tambah Y atau memenuhi X tambah Y kurang dari 4. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Nah, ini hasilnya ya. Nah, contoh 2. Nah, kalau untuk contoh 2, ini mirip dengan yang tadi ya. X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Bedanya yang tadi ini kurang dari. Kalau ini kurang dari sama dengan. Caranya sama, hanya perbedaannya kurang dari sama dengan garisnya itu tidak terputus-putus. Kalau yang sebelumnya garisnya terputus-putus. Nah, ini bedanya ya. Masuk contoh 3. Nah, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel 4x min 3y lebih besar dari 12. Langkahnya sama, kita menggambar dulu 4x min 3y sama dengan 12. Kita anggap x-nya 0, berarti y-nya negatif 4. Benar ya? Kalau x-nya 0, berarti y-nya negatif 4. Maka kita dapat titik 0, negatif 4. Kita gambar. Nah, di bawah ya. Kemudian kita anggap y-nya 0, maka kita dapat x-nya adalah 3. Maka kita dapat titik 3,0. Hubungkan. Nah, ini terputus-putus karena soalnya lebih besar. Tidak menggunakan sama dengan ya. Sekarang kita uji. Nah, saya senang mengujinya dengan angka 0,0 lebih paling sederhana. Kalian boleh sembarang titik ya, tidak hanya harus 0,0. Nah, 0,0 kita substitusikan terhadap garisnya, jadi 4 kali 0 dikurangi 3 kali 0 hasilnya sama dengan 0. 0 nilainya kurang dari 12, sedangkan soalnya itu adalah lebih besar dari 12. 4x min 3y lebih besar dari 12, berarti tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, kita jangan mengambil daerah yang ada titik 0,0-nya. Yang ada titik 0,0-nya kan di sebelah kiri ya. Berarti daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan. Nah, contoh berikutnya hampir mirip dengan contoh 3, hanya di sini menggunakan lebih besar sama dengan. Berarti grafiknya sama, hanya di sini garisnya tidak terputus-putus. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Seperti apa gitu. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel adalah sistem pertidaksamaan yang melibatkan 2 atau lebih pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, kalau tadi kan satu-satu ya. Nah, sekarang di sini minimal harus ada 2 pertidaksamaan. Itu baru disebut dengan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Daerah penyelesaiannya merupakan daerah yang memenuhi semua pertidaksamaannya dalam sistem. Berarti nanti kita cari irisannya. Nah, biar lebih jelas kita lihat contohnya ya, contoh 5. Nah, di sini tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel berikut. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama, x tambah y kurang dari sama dengan 5. 4x tambah 6y kurang dari sama dengan 24. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Di sini ada 4 ya. Tapi yang ini X yang ketiga dan keempat ini, kalau kita lihat X-nya lebih besar sama dengan 0 berarti positif ya. Y-nya lebih besar sama dengan 0 juga positif. Kalau dua-duanya positif, X dan Y berarti ada di kuadran 1 ya. Berarti kita akan membahasnya hanya di kuadran 1 saja. Langkahnya seperti apa? Aduh, maaf ini ya. Pertama kita menggambar garisnya dulu. Garis yang pertama adalah garis X tambah Y sama dengan 5. Caranya seperti tadi ya. Kita anggap X-nya 0, dapat Y-nya 5, dapat titik 0,5. Berarti kita gambar 0,5. Nah, gitu. Sekarang Y-nya kita anggap 0. Maka kita dapat X-nya 5, dapat titik juga 5,0. Kita gambar. Nah, hubungkan dua titik tersebut. Nah, seperti ini.
garisnya tidak terputus-putus ya, karena tadi menggunakan sama dengan. Nah, sekarang garis berikutnya 4x tambah 6y sama dengan 24. Nah, gini. Anggap x-nya 0, berarti 6y sama dengan 24, berarti y-nya 4 ya. Maka kita dapat titik 0,4. Kita gambar. Nah, sekarang kita anggap y-nya 0, berarti 4x sama dengan 24, berarti x-nya adalah 6. Kita dapat titik 6,0. Nah, hubungkan yang tadi 0,4 yang ini dengan 6,0. Nah, sudah terhubung ya. Langkah berikutnya berarti kita menguji. Saya ambil titik 0,0 lagi, substitusikan ke x tambah y sama dengan 5, hasilnya sama dengan 0. Berarti kasih 0 tambah 0 sama dengan 0 itu kurang dari sama dengan 5. Sesuai dengan soalnya ya. Berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang ada titik 0,0-nya. Ini kan garis yang x tambah y sama dengan 5-nya sini ya, yang hubungkan 5 dengan 5. Nah, ini. Nah, berarti yang ada 0,0-nya sebelah sini ya. Kita arsir, tapi dibatasi kuadran 1 saja karena x-nya lebih besar dari 0, y-nya lebih besar dari 0. Nah, sekarang substitusikan pula 0,0 terhadap 4x tambah 6y sama dengan 24. Disubstitusikan hasilnya sama dengan 0, itu juga kurang dari sama dengan 24, berarti sesuai pula. Nah, berarti kita arsir daerah yang ada titik 0,0-nya. Sini 4, 6 yang tadi ya. Diarsir sama dibatasi y lebih besar dari 0, x lebih besar dari 0, hanya kuadran 1. Ini ya. Nah, kita dapat dua daerah penyelesaian. Nah, untuk daerah penyelesaian yang soal tadi ya, kita gabungkan dua daerah penyelesaian ini, cari irisannya. Nah, jadi daerah penyelesaian dari x tambah y kurang dari sama dengan 5 dengan 4x tambah 6y kurang dari sama dengan 24, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Seperti ini daerah irisannya. Berarti yang dilalui oleh daerah penyelesaian x tambah y kurang dari sama dengan 5, daerah penyelesaian 4x tambah 6y kurang dari sama dengan 24, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, berarti memenuhi keempat pertidaksamaan ini. Nah, ini hasilnya ya. Begitu. Nah, silahkan kalian boleh lihat beberapa contoh lainnya di site-nya ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pembahasan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.